Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, selamat bertemu kembali dengan saya Selamat Triono. Kali ini saya akan memberikan kabar gembira buat sahabat beriman, yaitu tentang 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum lanjut, kami mohon supaya klik dulu tombol subscribe-nya demi untuk kelancaran dakwah kami. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Salasu la turadu da'watuhum." Kata Rasulullah, ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, as-shaimu hatta yuftira, yaitu orang yang berpuasa sampai waktu berbuka, maka itu doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tentunya puasanya juga sesuai dengan syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk meraih sesuatu hal yang tidak dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya berpuasa untuk mencari sesuatu, misalnya pendekatan sama bos supaya disayang sama bos dan sebagainya. Itu maka tidak termasuk kategori itu. Jadi puasa yang dimaksud di sini adalah puasa karena Allah. Baik itu puasa wajib maupun dia puasa sunnah, tetapi intinya puasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doanya tidak ditolak alias dikabulkan sampai pada waktu berbuka. Tentunya sesuai dengan kapasitas kita. Ini yang perlu kita pahami. Misalnya profesi kita ini hanya seorang buruh. Lalu kita berdoa, ya Allah, pada hari ini ya Allah, aku memohon agar Engkau berikan rezeki yang banyak, agar aku bisa melunasi hutang-hutangku. Mana mungkin kalau gajinya cuman di bawah 100.000, sedangkan hutangnya 100 juta. Nah ini. Maka doa juga disesuaikan dengan kapasitas kita. Kemudian doa juga harus disertai dengan usaha. Maka orang yang berdoa lalu tidak berusaha, maka itu doanya juga sia-sia. Jadi doa dan usaha itu. Maka dikatakan di situ as-shaimu hatta yuftira. Jadi orang yang berpuasa sampai waktu berbuka, maka itu doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang doa itu yang lazim, yang tidak mengandung unsur musyrik. Itu sekilas tentang puasa yang doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa yang kedua? Yang kedua, wal imamul adilu, seorang pemimpin yang adil. Seorang pemimpin yang adil, kata Rasulullah, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi bagaimana dengan pemimpin yang zalim? Na'udzubillahi min dzalik. Misalnya diberikan amanah oleh pemerintah untuk menyalurkan bantuan, tetapi bantuan itu belum sampai, sudah hitung-hitung dulu untungnya. Misalnya banyak hal yang kita tidak perlu contohkan, karena itu juga banyak terjadi di kalangan kita ketidakadilan itu oleh pemimpin. Maka pemimpin yang seperti itu jaminannya adalah neraka jahanam. Neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya buat selama-lamanya. Jadi pemimpin yang adil itu berarti dia adil terhadap diri sendiri dan adil terhadap masyarakatnya. Manakala diberikan amanah, dia tidak berkhianat. Dia salurkan sesuai amanah yang diberikan dan sesuai dengan kapasitasnya. Itu, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang ketiga? Yang ketiga, wa da'watul madlum, yaitu orang yang teraniaya. Orang yang teraniaya itu, kata Rasulullah, doanya tidak ditolak. Ini tidak main-main. Jadi kita sebagai umat muslim hendaknya harus berlaku yang baik terhadap sesama kita. Jangan di antara kita ada yang teraniaya oleh perilaku kita, oleh cara-cara kita yang dengan sengaja kita ingin mencari keuntungan, yang sengaja kita ingin mencari sensasi, mencari popularitas, lalu dengan menyebarkan fitnah dan sebagainya. Maka orang yang seperti itu juga tempatnya di neraka jahanam. Makanya jangan main-main dengan orang yang susah lalu kita semena-mena. Ingat pesan Rasulullah, orang yang teraniaya itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alias tidak ditolak. Itu mungkin yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kesalahan datangnya dari diri saya sendiri, mungkin itu dari kebodohan saya. Dan apabila ada benarnya, semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon supaya disampaikan kepada saudara-saudara kita. Bagi yang melihat, yang menonton tayangan ini, agar menjadi pahala bagi kita semua umat muslim, karena ini merupakan dakwah yang harus disampaikan kepada sesama muslim. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.